Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang efektivitas pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Sebagai upaya untuk mencegah pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar sekolah-sekolah meminta siswanya untuk belajar di rumah. Mulai 16 Maret 2020, sekolah menerapkan metode pembelajaran siswa secara daring. Nah, sekarang kita lihat nih perjalanan dunia pendidikan Indonesia di masa pandemi. Pandemi COVID menyebar. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Sehingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Selanjutnya muncullah kebijakan social distancing dan himbauan lockdown. Pandemi COVID-19 yang menyebar dengan cepat membuat beberapa negara menetapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan PSBB atau yang biasa kita tahu pembatasan sosial berskala besar untuk menekan penyebaran virus ini. Karena Indonesia melakukan PSBB, maka semua kegiatan di luar rumah harus diberhentikan sampai pandemi ini mereda. Karena diberhentikan kegiatan di luar rumah, akhirnya pemerintah memberlakukan sistem pembelajaran daring. Sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara pengajar dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Dengan demikian, pengajar dapat memastikan siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan meskipun di tempat yang berbeda. Nah, dari penerapan pembelajaran daring ini pasti ada kelebihan dan kekurangannya dong. Kelebihannya dulu nih, kelebihannya satu, dapat diakses dengan mudah. Pelajar bisa mengakses materi yang ingin dipelajari di mana saja dan kapan saja. Dua, biaya lebih terjangkau. Dengan bermodalkan paket data internet, kita dapat mengakses berbagai materi pembelajaran. Tiga, waktu belajarnya fleksibel. Waktu untuk belajar bisa dilakukan kapan saja. Lalu keempat, wawasan yang luas. Dengan menerapkan e-learning ini, tentunya kita akan menemukan banyak hal yang semula belum kita ketahui. Nah, sekarang beralih ke kekurangannya. Satu, keterbatasan akses internet. Dan yang kedua, berkurangnya interaksi dengan pengajar karena beberapa metode pembelajaran e-learning ini bersifat satu arah. Yang ketiga, pemahaman terhadap materi. Minimnya, dan keempat, minimnya pengawasan dalam belajar. Secara daring membuat pengguna e-learning kehilangan fokus. Nah, perlu disadari juga nih bahwa ketidaksiapan pengajar dan siswa terhadap pembelajaran daring juga menjadi masalah. Perpindahan sistem belajar konvensional ke daring yang amat mendadak tanpa persiapan yang matang. Tapi semua ini harus tetap dilaksanakan agar pembelajaran dapat berjalan lancar dan siswa aktif mengikuti walaupun dalam pandemi COVID-19 ini. Nah, saat ini tuh sekolah sudah bersiap untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka ini atau PTM dapat dilakukan sekolah mulai Juli 2021 secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan. Untuk melakukan pembelajaran tatap muka ini, ada syarat yang harus dipenuhi oleh sekolah. Yang pertama, mendapatkan persetujuan dari pemerintahan daerah. Yang kedua, memiliki fasilitas kebersihan. Yang ketiga, memiliki fasilitas kesehatan. Yang keempat, para siswa itu wajib menaati protokol kesehatan yang berlaku, contohnya pakai masker. Dan kelima, sekolah wajib mengecek suhu tubuh para siswa sebelum masuk. Terus selama 2 bulan pertama ini, jumlah siswa yang diizinkan adalah 8 orang per kelas atau 50% dari kapasitas saat normal. Jadi nanti sistemnya shifting dan juga kantin itu ditutup. Nah, kemudian yang paling penting, walaupun sekolah sudah dibuka, Menteri Pendidikan tetap mengembalikan keputusan akhir pada orang tua. Sekolah nggak boleh memaksa siswanya untuk masuk kalau orang tua mereka tidak memberikan izin. Nah, kalau peraturan ini hanya mengatur 6% dari seluruh siswa di Indonesia, gimana dengan mayoritas yang lainnya yang harus belajar dengan jarak jauh? Pertanyaannya, efektifkah pembelajaran yang dilakukan secara daring? Well, jawabannya bisa bervariasi, tapi yang jelas saat ini kita nggak punya pilihan yang lebih baik. Seperti yang dipaparkan di awal, masih ada beberapa penghambat bagi para siswa untuk melakukan pembelajaran jarak jauh secara efektif, dan hingga saat ini Kemendikbud ini masih belum memiliki solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Dan ini tentunya menjadi PR untuk pemerintah memberikan solusi sehingga meningkatkan efektivitas pembelajaran jarak jauh. Yang perlu diingat, stay healthy and always keep our spirit up. Thank you.